Selamat bertemu kembali anak-anakku yang terkasih. Pada pelajaran kali ini kita hendak membahas tema gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Adapun tujuan pelajaran yang hendak dicapai, pada akhir pelajaran diharapkan kalian dapat menemukan perbedaan paham dan ciri khas dari gambaran model gereja institusional hierarkis piramidal dengan gambaran model gereja sebagai persekutuan umat Allah. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan keanggotaan gereja beserta peran dan fungsinya masing-masing menurut ajaran gereja Konsili Vatikan II. Yang ketiga, kalian dapat merumuskan paham gereja sebagai persekutuan terbuka dari kitab suci Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32-37 tentang cara hidup jemaat perdana. Dan yang terakhir, diharapkan kalian dapat menjelaskan konsekuensi arti gereja sebagai persekutuan yang terbuka dengan bersikap inklusif atau terbuka. Anak-anakku yang terkasih, umat Katolik hidup di tengah dunia bersama sesama manusia lainnya yang bermacam ragam latar belakang, suku, bangsa, agama, serta keyakinannya. Dalam sejarah panjangnya, Gereja Katolik pernah dalam tanda kutip menutup diri dengan ajaran bahwa di luar Gereja Katolik tidak ada keselamatan, atau istilah Latinnya extra ecclesiam nulla salus. Ajaran ini membuat Gereja Katolik menutup pintu dialog dengan agama dan kepercayaan serta masyarakat lain pada umumnya. Sejarah gereja berubah ketika Konsili Vatikan II tahun 1962 sampai 1965 membuka pintu-pintu dialog serta memperbaharui diri untuk hidup bersama dengan sesama manusia ciptaan Tuhan dari berbagai latar belakang, agama, dan budaya. Meskipun pintu dialog sudah dibuka lebar-lebar oleh para bapak gereja kita di tengah masyarakat kita, masih menjumpai banyak umat Katolik yang hidup secara eksklusif atau tertutup. Anak-anakku yang terkasih, Paus Fransiskus dalam audiensinya dengan para peziarah di Vatikan menegaskan bahwa gereja ini lahir dari keinginan Allah untuk memanggil semua orang dalam persekutuan dengan Dia, persahabatan dengan Dia, untuk berbagi dalam kehidupan ilahinya sendiri sebagai putra dan putrinya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kata gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia, berarti orang-orang yang dipanggil. Demikian Paus Fransiskus menegaskan, Allah memanggil kita, Ia mendorong kita untuk keluar dari individualisme kita dan dari kecenderungan kita untuk menutup diri kita sendiri, dan Dia memanggil kita untuk menjadi keluarganya. Anak-anakku yang terkasih, kalau kita mempelajari secara khusus tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka pada kesempatan ini, maka konsekuensinya gereja hadir di dunia dengan persekutuan yang terbuka. Itu artinya gereja hadir di dunia bukan untuk dirinya sendiri. Gereja hadir untuk dunia. Kegembiraan dan harapan serta kabar sukacita, sehingga menjadi tanda keselamatan bagi dunia. Gereja sebagai persekutuan terbuka
memperlihatkan kesiapan gereja untuk berdialog dengan agama dan budaya manapun, dan memiliki partisipasi aktif untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan makmur. Anak-anak yang terkasih, sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja mempunyai model atau bentuk institusional hierarkis piramidal. Di sana, para hierarki, paus, uskup, dan para tahbisan menguasai umat. Organisasi secara lahiriah yang berstruktur piramidal tertata rapi. Mereka memiliki kuasa untuk menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja. Sebaliknya, umat hanya mengikuti saja hasil keputusan hierarki. Model ini cenderung imam sentris atau hierarki sentris. Artinya, hierarki pusat gerak gereja. Gereja model piramidal cenderung mementingkan aturan, lebih statis dan syarat dengan aturan. Gereja sering merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan, bahkan bersikap triumfalistik atau memegahkan diri. Akan tetapi, anak-anakku yang terkasih, setelah Konsili Vatikan kedua, ada keterbukaan dan pembaharuan cara pandang gereja sebagai persekutuan umat. Gereja tidak lagi hierarki sentris, melainkan kristosentris. Artinya, Kristuslah pusat hidup gereja. Kaum hierarki, awam, dan biarawan-biarawati sama-sama mengambil bagian dalam tugas Kristus dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan talenta dan kemampuannya masing-masing. Gereja lebih bersikap terbuka dan rela berdialog untuk semua orang. Gereja meyakini bahwa di luar gereja pun terdapat keselamatan. Adanya paham gereja sebagai umat Allah, anak-anakku yang terkasih, gereja memberikan penekanan pada kolegialitas episkopal, keputusan dalam kebersamaan. Itulah anak-anak yang terkasih, perubahan cara pandang gereja sebelum Konsili Vatikan kedua dengan sesudah Konsili Vatikan kedua. Anakku yang terkasih, dengan demikian kalian diajak oleh gereja untuk menghayati dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengungkapkan penghayatan iman kalian akan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Demikian perjumpaan kita, sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang.